Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pagi hari ini diteguhkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun, ketika kita berpegang kepada janji Tuhan yang berkata bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, maka hanya kepada Dia sajalah mata kita tertuju dan hati kita menyembah. Sebab kita percaya kepada janjinya. Yesus kau kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Kami mau selama kami hidup, kami menyembah Engkau Tuhan. Selama kami hidup, mata kami hanya tertuju kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang menjamin kehidupan kami sekarang dan akan datang. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Sama-sama katakan kembali, Yesus kau kebenaran. Hanya Dialah yang menyelamatkan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hingga setiap kami boleh menikmati firman kebenaran-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kami dalam segala langkah kaki kami. Dan yang akan membimbing kami dalam jalan kebenaran. Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan seluruh jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan kiranya mengurapi setiap telinga kami untuk mendengar dengan baik. Tuhan kiranya memberkati setiap tanah hati kami, sehingga tanah hati kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan saat ini, kiranya diberkati, diurapi oleh Tuhan. Urapan baru, minyak baru, anggur baru dicurahkan bagi hamba-Mu saat ini. Hingga sungguh hamba-Mu akan memberitakan firman Allah dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bulan ini, di awal bulan Oktober, saya akan memberikan satu tema baru, saudara. Tema kita secara umum di tahun ini adalah never give up, pantang menyerah. Kalau bahasa Dayaknya isen mulang, yaitu pantang menyerah. Dan kita terus maju di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan membawa kita kepada satu tema, yaitu membangun kehidupan. Nah, pantang menyerah, membangun kehidupan. Di masa sulit, di masa pandemi seperti ini pun kita terus akan membangun kehidupan. Amin. Membangun kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan hari ini saudara terkhusus, saya akan membawa kita kepada satu pemahaman dan pengertian. Ketika kita membangun kehidupan kita yang benar di hadapan Allah, yang pertama adalah kita membangun mesbah, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu mesbah? Nah, itu yang penting untuk kita perhatikan. Sehingga ketika kita membangun mesbah itu, membangun mesbah yang benar, membangunnya dengan kebenaran. Dan seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah ketika kita membangun mesbahnya. Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Keluaran pasal 20 ayat 24 sampai 26 berkata demikian, saudara. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahmu, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Amin. Untuk firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika itu Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan atau untuk membuat mesbah bagi Tuhan. Nah, saudara, dari ayat 24 dan 25 ini, saudara, mesbah itu dibangun dari tanah dan juga dari batu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun mesbah. Nah, sebelumnya saudara, apa itu mesbah? Mesbah adalah tempat mempersembahkan korban. Mesbah itu adalah tempat untuk kita mempersembahkan korban. Dan korbannya waktu itu adalah di perjanjian lama, itu baik kambing, domba, lembu, sapi, ataupun
hal lainnya saudara yang dipersembahkan untuk memperingati atau untuk menghormati Tuhan. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya adalah untuk apa mezbah didirikan? Mezbah didirikan yaitu untuk mempersembahkan korban itu sendiri. Nah, kembali saudara-saudara, mezbah yang dibangun itu dari batu dan juga dari tanah. Apa maksudnya saudara-saudara? Ketika mezbah itu harus dibangun dari batu atau dari tanah. Nah, artinya saudara-saudara, itu adalah asli buatan Allah. Itu tidak boleh dipahat, tidak boleh dibuat kembali oleh tangan manusia. Di situ harus dibangun dengan keasliannya. Apa artinya saudara-saudara? Yaitu ketika kita membangun mezbah, jangan dengan kepura-puraan, jangan dengan kemunafikan, jangan dengan tipu daya, tetapi kita membangun mezbah dengan keasliannya, dengan kemurniannya, dengan keaslian dari hidup kita itu sendiri ketika kita membangunnya. Jadi oleh sebab itu ketika kita membangun mezbah itu harus yang asli saudara-saudara. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya, tidak ada tipu daya, tidak ada motivasi pribadi kita di dalamnya untuk mementingkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita membangun mezbah sungguh-sungguh dengan keaslian, makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk membangunnya, membangun dengan batu atau tanah. Di dalam ayat yang ke-25 itu sangat jelas bagian B mengatakan bahwa jikalau engkau membangunnya, engkau tidak boleh mengerjakannya dengan beliung. Karena ketika engkau mendirikannya dengan batu pahat atau mengerjakannya dengan beliung, engkau melanggar kekudusannya. Artinya saudara, ketika kita membangun mezbah sungguh-sungguh dengan keasliannya, sungguh-sungguh dengan kekudusan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, mezbah itu dibangun. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu yang selanjutnya adalah untuk apa mezbah itu didirikan. Tadi saya katakan bahwa itu untuk mempersembahkan korban. Dan mengapa kita harus mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban di atasnya? Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kau buatlah bagiku mezbah dari tanah liat dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi mezbah itu didirikan untuk mempersembahkan korban, dan supaya Allah sendiri datang, supaya Allah sendiri hadir dan memberkati seluruh kehidupan kita. Karena kita membutuhkan berkat kekuatan kuasa sorga, yaitu dari Allah, untuk kita menjalani kehidupan kita saat ini, untuk terus kita membangun kehidupan yang benar. Kita tidak akan bisa membangun kehidupan yang benar tanpa kehadiran Allah, tanpa berkat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mendirikan mezbah dan di mana kita mendirikan mezbah? Saya akan menjawab yang keduanya, saudara, di mana kita mendirikan mezbah itu. Dikatakan di dalam firman Allah bahwa pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, disitulah kamu harus mendirikan mezbahku. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk kepada kehidupan kita saat ini. Secara gambaran saya sudah menjelaskan tentang mezbah itu sendiri. Mezbah itu pertama didirikan oleh Nuh, saudara, ketika dia keluar dari dari Bahtera, saudara. Mereka diselamatkan dan Tuhan berfirman, berbicara kepada Nuh, dan ada perjanjian Tuhan di dalamnya. Ketika Allah berfirman, disitulah Nuh mendirikan mezbah. Di mana Allah berfirman kepada Abraham, disitulah Abraham mendirikan mezbah. Di mana
Tuhan berbicara kepada Ishak, disitulah Ishak mendirikan mezbah. Di mana Tuhan berbicara dengan Yakub, bertemu bergulat dengan Yakub, disitulah Yakub mendirikan mezbah. Artinya mezbah didirikan di mana tempat yang ditentukan oleh Allah ataupun di mana Tuhan berbicara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal tersebut kita sudah bisa menarik satu kesimpulan bahwa tempat di mana mezbah itu didirikan adalah di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Disitulah mezbah yang didirikan bagi nama Tuhan. Dan disitulah juga tempat di mana kita mempersembahkan korban. Artinya saudara-saudara, tubuh kita saat ini adalah mezbah bagi Allah. Hati kita saat ini adalah mezbah bagi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuhmu adalah tempat Allah bersemayam. Tubuhmu adalah tempat di mana Allah ditinggikan, di tempat di mana Allah berbicara. Allah berbicara terhadap kita, melewati hati kita dan melewati kehidupan kita. Allah telah menempatkan firman-Nya di dalam hati kita. Artinya disitulah mezbah itu harus didirikan. Nah, jadi saudara-saudara, secara tidak langsung hari-hari ini adalah kehidupan kita sendiri adalah mezbah bagi Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa saudara-saudara kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah, karena tubuh kita adalah mezbah bagi Tuhan. Di mana tubuh kita, di situ kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, mempersembahkan apa yang harus kita persembahkan, yaitu korban bagi Allah. Nah, saudara-saudara, korban utama kita adalah Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya. Mezbahnya adalah kayu salib, saudara. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Itu satu kali untuk selama-lamanya. Sampai dia datang kali yang kedua menjemput kita, orang-orang percaya. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan firman Allah, mezbah itu harus kudus. Mezbah itu asli, saudara-saudara. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, atau tidak ada hal yang palsu di dalamnya. Tidak ada hal yang aspal, asli tapi palsu, enggak ada. Memang benar-benar asli, saudara. Dan mezbah itu telah disucikan, telah dikuduskan oleh Allah melewati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darahnya telah tercurah untuk menyucikan, menguduskan kita. Ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita, di sana darahnya telah menyucikan, menguduskan mezbah itu, menguduskan kehidupan kita, saudara-saudara, supaya layak menjadi mezbah bagi Tuhan. Nah, mezbah itu ada banyak, saudara. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang, kami akan menyampaikan tentang mezbah-mezbah yang ada, saudara. Ada mezbah doa, ada mezbah keluarga, dan mezbah lainnya, saudara, yang harus kita persembahkan bagi Allah. Dan di mana, saudara, mezbah itu sendiri, hidup kita sendiri yang jadi mezbah itu adalah menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita, karena kita memakai tubuh kita untuk seluruh kehidupan kita, di mana seluruh bidang itu ada dalam hidup kita. Kita melakukan segala sesuatu, usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua kita lakukan dari hidup kita. Apa artinya, saudara? Artinya kita harus tetap menjaga kekudusan dari mezbah itu, supaya mezbah itu tetap layak di hadapan Allah untuk tempat kita mempersembahkan korban-korban kita bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pentingnya mezbahnya itu, pentingnya kita membangun mezbah itu dengan baik. Dan saat ini saudara-saudara, mezbah itu setelah disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, yang saat ini harus kita lakukan adalah kita menjaga kekudusan, menjaga kesucian dari mezbah itu. Untuk mezbah itu tidak dicemarkan. Untuk hati kita, tubuh kita tidak dicemarkan oleh dosa.
Itu yang harus kita lakukan. Itu adalah sebuah perjuangan dari hidup kita saat ini. Karena ada banyak sekali tipu daya kuasa roh jahat yang ingin merusak mesbah itu. Mesbah itu yang seharusnya tempat mempersembahkan korban yang kudus bagi Allah. Itu bisa dirubah, itu bisa dialihfungsikan oleh kuasa roh jahat. Yang pada akhirnya saudara mesbah itu bisa saja untuk mempersembahkan korban bagi iblis. Jadi oleh sebab itu kita benar-benar harus menjaga mesbah itu dengan baik. Menjaga mesbah itu dengan benar di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah tanggung jawab kita. Sampai kepada akhirnya kita menghadap tahta kemuliaannya nanti. Mempertanggungjawabkan tubuh kita, mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Firman Allah dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, mesbah hati kita benar-benar harus dijaga dengan waspada, saudara-saudara. Kita dikatakan firman Allah harus memperlengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk kita menjaga mesbah kudus itu. Supaya mesbah kudus itu benar-benar bisa digunakan dengan benar, layak di hadapan Allah dalam kekudusannya. Baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, saudara. Orang lain bisa mempersembahkan korban melewati hidup kita. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita sedang memakai mesbah itu. Untuk menolong orang lain mempersembahkan doanya bagi Allah. Kalau itu tidak kudus, kalau itu tidak suci, kalau itu tidak berkenan kepada Allah, artinya melanggar hukum Allah itu sendiri. Ada konsekuensi di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita sudah mengetahui apa itu mesbah dan bagaimana mendirikan atau membangun mesbah yang benar di hadapan Allah. Lalu mengapa kita harus mendirikan mesbah? Dan mengapa kita harus mempersembahkan korban di atasnya? Lalu di mana kita mendirikan mesbah? Sudah terjawab, saudara. Lalu yang terakhir yang saya mau jelaskan di sini, saudara, adalah apa yang kita persembahkan dari mesbah itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah, ketika mereka mempersembahkan korban-korbannya di atas mesbah itu benar-benar harus suci, kudus. Itu harus diperiksa oleh para imam. Karena persembahan itu tidak boleh bercacat celah. Tidak boleh yang cemar. Jadi benar-benar yang bagus, yang terbaik. Artinya yang suci, yang kudus. Dari segala korban yang dipersembahkan. Sekarang, apa korban yang kita persembahkan? Tadi saya sudah menyinggung di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang pertama adalah inti dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah tubuh kita sendiri. Karena melewati tubuh kita, semuanya itu lengkap untuk kita persembahkan bagi Allah. Karena itulah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa saudara-saudara? Karena melewati tubuh kita, mulut kita menyanyi bagi Tuhan. Ketika kita menyanyi, menyanjung tinggi Tuhan dari pujian kita, kita sedang mempersembahkan korban pujian bagi Allah. Ketika kita sedang menyembah Tuhan dari mulut kita, kita sedang mempersembahkan penyembahan kita bagi Allah dalam pengagungan kita kepada Dia. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan tangan kita yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dan kerjakan, itu kita sedang mempersembahkan pekerjaan kita bagi Allah. Ketika pikiran hati kita memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita sedang mempersembahkan hati kita, kita sedang mempersembahkan pikiran kita bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semuanya lengkap di tubuh ini saudara. Baik mesbah dan juga korban persembahan.
ketika kita mempersembahkan uang kita, ketika kita mempersembahkan harta kita yang kita punyai, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena di bagian lain firman Allah katakan, persembahkanlah hartamu untuk memuliakan Allah. Permuliakanlah Allah dari hartamu. Nah, jadi saudara-saudara, semuanya itu melewati hidup kita, melewati tubuh ini. Ketika kita mempersembahkan semuanya, saudara-saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita menolong, membantu orang lain yang menunjukkan segala kebaikan kita, yang sesuai dengan firman Allah, kita sedang mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ketika kita sedang berbicara tentang firman Allah, mengajarkan orang lain tentang firman Allah, kita sedang mempersembahkan korban. Karena kita sedang menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita kerjakan. Jadi itulah persembahan, saudara. Mempersembahkan korban. Jadi artinya dari seluruh kehidupan kita, sungguh-sungguh kita memakainya untuk menjadi senjata kebenaran. Yang kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi? Ketika tangan kita, tangan yang bukan menjadi berkat tetapi tangan yang menghajar orang lain, kita sedang mempersembahkan apa di mezbah itu? Ketika pikiran kita pikiran kotor, sedangkan pikiran itu ada di mezbah itu, kita sedang mempersembahkan apa? Oleh sebab itu yang saya katakan tadi, saudara. Mezbah yang suci, yang kudus itu, untuk mempersembahkan persembahan yang benar. Korban yang benar di atasnya. Jadi bukan hal yang main-main, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait suci adalah lambang kehadiran Allah. Dan Allah katakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di mana di situ ada mezbah, tempat mempersembahkan korban. Yang benar-benar harus kita jaga. Saudara-saudara, kalau mezbahnya nggak benar, kalau mezbahnya ada kemunafikan, ada ketidakaslian di dalamnya, apa yang terjadi? Korban di atasnya pun korban yang najis, bukan korban yang benar. Jadi hal itu menjadi sebuah satu kesatuan, baik mezbah, baik korban yang ada di atasnya. Harus benar-benar sejalan, sepadan, harus berpadanan dengan Injil Kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari akan hal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjaga kekudusan, kesucian mezbah itu. Dan kita juga harus menjaga seluruh korban yang kita persembahkan di atas mezbah itu. Dan semuanya ada di dalam tubuh kita. Makanya di bagian lain firman Allah mengatakan di dalam Yesaya, saudara, 29 ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke 16, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu.
Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mungkin kita menjaga mezbah dengan baik, menjaga tubuh kita tetap kudus suci, tetapi ketika kita mempersembahkannya akan kelihatan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak bisa diputar balikan. Jadi apa yang kudus harus tetap kudus, apa yang suci harus tetap suci. Ketika kita membangun mezbah, kita harus dengan keasliannya. Di atas batu karang yang teguh. Di atas kebenaran firman Tuhan. Karena yang kita persembahkan adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin kita dengan mulut kita, dengan bibir kita memuliakan Tuhan, tetapi hati kita jauh, nggak bisa. Karena korban itu harus dipersembahkan di atas mezbah. Ketika mezbah hati kita jauh dari Tuhan, lalu kita mau memperlihatkan korbannya, nggak bisa. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sepertinya beribadah, tetapi hatinya jauh. Apa arti hati yang jauh? Artinya adalah hati yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang munafik. Jadi saudara-saudara harus benar-benar semuanya seiring sejalan, baik mezbah maupun korban yang ada di atasnya. Jangan sampai mulut kita menyanyi-nyanyi memuji Tuhan, tetapi hati kita sedang tidak memuji Tuhan. Hati dan mulut harus sama. Jadi benar apa kata firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus ketika itu, dan aku pun berkata kepadamu, Yesus katakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi ketika kita mendirikan mezbah kita, hati kita benar-benar dari batu karang yang teguh, benar-benar dasarnya kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang alam maut tidak akan menguasainya. Jangan sampai alam maut menguasai hati kita, alam maut yang menguasai hidup kita. Tetapi ketika kita mendirikan dengan keaslian, dengan batu, maka alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendirikan kehidupan kita di hadapan Allah, mendirikan mezbah maupun korban yang di atasnya benar-benar dengan kebenaran, benar-benar di atas batu karang yang teguh, benar-benar dengan keasliannya. Jangan sampai kita mendirikannya di atas pasir, tetapi mendirikannya di atas batu. Jadi hati-hati saudara-saudara, hanya di atas batu karang itulah yang alam maut tidak menguasainya. Hanya di atas keaslian, hanya di atas ketulusan, hanya di atas kemurnian, hanya di atas kekudusan, kesucianlah yang alam maut tidak bisa menguasai. Kalau yang lain, segala tipu daya, segala kepura-puraan, itu semua berbahaya, menuju kepada alam maut yang berkuasa di atasnya. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendirikan mezbah yang benar di hadapan Allah, untuk kita bawa dari seluruh kehidupan kita, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan kasih Allah bagi sesama kita. Jadi tidak mungkin kita katakan, aku memuji, aku menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya hatimu jauh. Yang harus kita lakukan adalah
menjaga kekudusan dan kesucian mezbah itu. Sehingga ketika kita membawa korban di atasnya, baik puji-pujian, nyanyian kita, baik tari-tarian kita, baik segala perbuatan-perbuatan kita, itu sungguh berkenan di hadapan Allah. Sehingga dasarnya adalah mezbah itu di atas batu yang kuat, yang teguh kokoh, yaitu di dalam Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Disitulah yang kuat, disitulah yang benar, disitulah yang suci, disitulah yang kudus. Sehingga persembahan-persembahan kita, mulai dari segala perbuatan, tingkah laku, perkataan mulut kita, setiap saat dan setiap waktu, itu adalah korban yang kita persembahkan di atas mezbahnya. Jadi jangan saudara-saudara berpikir hanya ketika saudara beribadah saja, saudara sedang mempersembahkan korban, enggak. Dimanapun Anda berada, dimanapun saudara berpikir, dimanapun saudara bekerja, di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap, dimanapun, saudara-saudara harus menyadari bahwa saudara adalah mezbah yang saudara bawa di tempat pekerjaan, yang saudara bawa di tempat usaha, yang saudara bawa kemana-mana, dalam perjalanan, dalam istirahat, dalam duduk, dalam berdiri. Dan yang kita lakukan itu adalah korban yang kita persembahkan bagi Allah. Makanya di bagian lain firman Allah katakan bahwa persembahkanlah tubuhmu seluruhnya, seluruhnya. Jadi baik segala perbuatan, pikiran, hati, dan apa yang kita lakukan itu adalah persembahan di atas mezbah itu. Jadi oleh sebab itu kita harus berjuang, pantang menyerah, never give up, untuk kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mungkin firman Tuhan ini singkat bagi kita, tapi saya kira dari apa yang saudara bisa dengar, Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi kita. Saya sebagai hamba Tuhan bisa berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan selalu berbicara kepada saudara untuk menyatakan kebenaran itu. Karena kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu yang kita persembahkan adalah kebenaran dari seluruh kehidupan kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah dalam keadaan, dalam situasi apapun. Kita terus mempersembahkan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar saat ini sungguh akan membuat kami semakin menyala-nyala. Akan membuat kami semakin takut akan Allah. Membuat kami semakin menghormati Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak main-main lagi dengan Tuhan. Tetapi kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mempersembahkan tubuh kami menjadi mezbahnya Tuhan, dan mempersembahkan tubuh kami menjadi korban di atas mezbah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya melewati firman-Mu ini, kami semakin takut akan Engkau, hingga hidup kami sungguh-sungguh akan mempermuliakan nama Tuhan. Tidak neko-neko, tetapi dengan kekuatan penuh demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Memberkati mereka dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, hingga mereka kuat teguh kokoh untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hingga hidup mereka pun terus akan mempermuliakan nama Tuhan. Dijauhkanlah kiranya ya Tuhan dari segala tipu daya kuasa roh jahat, dari setiap kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus aku menengking semua itu. Hingga saat ini mereka boleh hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena kami tahu ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kekudusan itu menjadi milik bagian kami. Hingga kami terus akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih kepada
dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati sepanjang ibadah kita pagi hari ini. Dan saat ini kita akan kembali menerima berkat Tuhan. Sebab kita percaya Dia Allah kita yang maha kuasa, yang akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kembali kita katakan, tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus Shaddai, Allah Maha
Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Allah. Dan saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah Raja di atas segala Raja yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama mengakhiri ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan kami. Karena saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam kuasa Allah, ke dalam kendalinya Allah. Hingga hidup kami sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami dengan perlindungan, dengan penyertaan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pribadi lepas pribadi kami dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Kiranya berkat-Mu yang akan memenuhi seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya seluruh jemaat saat ini diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dihalau diluputkan dari segala macam sakit penyakit, sakit sampar, sakit menular, dari segala virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Sebagai hamba-Mu ya Tuhan, aku meminta ya Bapa, jikalau boleh ya Tuhan, kiranya tidak satupun dari jemaat-jemaat Tuhan yang mati oleh corona. Hamba-Mu meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan yang akan menyertai kami, yang akan memampukan, menguatkan setiap langkah kami, kaki kami, hingga saat ini kami dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan dari segala macam tantangan dan rintangan dalam hidup kami, hingga kami teguh kokoh dalam iman dan kepercayaan kami, dan kami tetap menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah yang sesungguhnya berkuasa atas hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menerima berkat-Mu. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, berkat pengasihan, pengampunan, dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing, dan memberkati seluruh hidup kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus seperti yang sudah disarankan bahwa saudara-saudara untuk sudah menyiapkan roti dan anggur ketika di dalam ibadah ini. Dan saat ini kita akan langsung menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan kiranya memberkati kami semua, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami di hadapan-Mu. Kiranya kami ditahirkan di dalam nama Yesus, hingga kami layak bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus. Hingga kami mendapatkan kekuatan baru untuk kami memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Dan melewati perjamuan kudus ini, kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kami diberkati dengan kelimpahan Allah. Tuhan, sucikan, kuduskan setiap anggur yang kami pakai. Di dalam nama Yesus. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik. Anggur yang melambangkan darahnya yang telah tertumpah bagi kami. Kiranya diberkati, disucikan, dikuduskan, dilayakkan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan jam perjamuan kudus ini hanya ke dalam tangan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ambillah roti yang sudah disediakan. Angkatlah roti di sebelah kanan tangan kita. Seraya kita akan mendengarkan firman Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengambil cawan anggur. Kembali kita mengangkatnya di tangan kanan kita. Seraya kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Oh haleluya, hiarala papa wa keluar sikarala papa papa. Hiarala kiarala po keluar sikarala papa papa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya, kita akan mengucap syukur kepada Allah. Segala puji, syukur, hormat dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib. Tubuhmu telah terpecah-pecah dan darahmu telah tertumpah. Supaya setiap kami memiliki jalan kepada keselamatan. Hingga hidup kami diperdamaikan dengan Allah dengan darahmu yang kudus. Dan yang kami percaya di hari ini, di mana kami mengingat kembali pengorbananmu yang begitu besar, pengorbananmu yang begitu mulia. Pengorbanan yang begitu ajaib. Sehingga kami dituntun dalam jalan keselamatan ini. Hingga dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Engkau, kami boleh berjalan dalam sukacita di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Jikalau saat ini Tuhan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kiranya melewati perjamuan kudus ini, sungguh kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Kami percaya bahwa melewati perjamuan kudus ini, kami diberkati dengan kekuatan yang baru, kelimpahan yang daripada Allah. Kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Kami dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk dosa. Hingga kami percaya hari ini kami ada dalam jalan kesucian. Kami boleh berjalan dari kebenaran kepada kebenaran sampai kepada kemuliaan besar yang Kau janjikan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-jemaat yang bersama-sama saat ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan. Diberkatilah mereka dengan kelimpahan berkat yang daripada Allah. Dijauhkan dari mereka segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik. Dijauhkanlah kiranya dari mereka panah api si jahat. Dijauhkanlah dari kehidupan mereka kiranya segala penyakit sampar, penyakit menular, penyakit corona di dalam nama Tuhan Yesus. Hingga mereka ada dalam benteng Tuhan. Hingga mereka ada dalam perlindungan Allah. Hingga kehidupan mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Menyerahkan kehidupan kami dan seluruh jemaat yang mengikuti perjamuan kudus ini ke dalam tangan kuasa Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bersukacita di dalam Kristus. Selamat menikmati anggur baru, minyak baru,
berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oh